Islam mulai menggariskan, contoh ya kalau sudah kriminal kayak selingkuh dan segala macam ya, maka kalau sudah melihat itu terjadi, kalau bagi laki-laki ya, pertama dia harus ngomong sama istrinya, menasehati. Kalau istri nggak mau, maka dia harus pisahkan ranjang istrinya. Udah, kamu tidur sendiri, kamu mikir deh. Kalau kamu masih sayang, kamu pikir deh. Nanti 3 hari lagi aku akan ngobrol lagi. Tapi kalau belum 3 hari, ya udah aku salah, ya udah balik. Tapi kalau misalnya belum, ya udah. Yang terakhir setelah dipisahkan 3 hari nggak diajak ngobrol, dia masih nggak bisa tobat, dipukul. Tapi tidak boleh dengan pukulan di wajah, tidak boleh berbekas, dan tidak boleh menyakitkan. Ya udah, gini aja misalnya. Udah ya, aku sekarang karena aku udah mukul gemes kamu. Itu mah. Karena aku udah mukul kamu, berarti ini sudah serius. Kalau kamu nggak tobat lagi, maka tinggal pendidikan terakhir yang aku bisa berikan pada kamu, cerai. Jadi talak itu adalah pendidikan terakhir dari seorang suami kepada istri. Gimana kalau istrinya banyak menemukan suami bermasalah seperti sekarang? Dia boleh menggugat. Dia boleh datang ke hakim lalu bilang, hakim, ini suamiku begini, ini buktinya. Aku minta untuk didamaikan. Itu bisa. Dalam Islam, apa hukumnya ketika terjadi perzinahan oleh salah satunya? Entah itu pasangan perempuannya atau pasangan lakinya. Apakah itu sesuatu yang dalam Islam ini udah nggak bisa diselamatin sih? Mending udahan. Atau ada mediasinya atau ada kayak tahap-tahapnya gitu? Bahkan tidak ke situ sih. Karena kalau dia sudah menikah dan dia zina, kan kena rajam. Oh iya. Hilang tuh nyawanya tuh. Udah nggak bisa lagi untuk baikan. Aku banyak menemukan kayak gitu karena belum ada hukum rajamnya kan ya. Akhirnya ketika ketemu ada orang selingkuh, aku bilang begini. Pertama, orang selingkuh yang ketahuan itu bukan untuk pertama kalinya. Yang kedua, orang selingkuh itu sulit banget untuk kembali. Karena kan ada 3 sekawan kan katanya yang sulit banget untuk kembali. Sex, drugs, crime. Karena satu crime akan leads to another crime. Kalau sudah 2 ada pada seseorang, biasanya ada 3-nya tuh. Kalau ada 1, biasanya ada 2-nya. Lengkap lah, ujung-ujungnya lengkap. Betul. Nah artinya ketika kita lihat ada orang yang terus kemudian misalnya dia berselingkuh, apalagi bukan yang pertama gitu kan ya, itu seringkali akan kembali lagi. Dan problemnya kalau misalnya pun mau diperbaiki, itu perlu banyak sekali effort kita. Contoh ya, ada beberapa orang yang ketika minta saran, Ustadz, suamiku setelah selingkuh tapi dia katanya mau bertobat. Aku bilang, oke, yang pertama bawa dia ke psikolog. Coba tes secara kejiwaan, ini ada masalah nggak sih pada diri dia. Yang kedua, minta dia untuk ngaji, cari ilmu tentang Islam, bukan baca Quran ya, nyari ilmu tentang Islam. Coba lihat dia sadar nggak. Yang ketiga, pindah rumah. Kalau andai kan dia berzina di rumah itu, karena tempat itu bisa jadi anchoring loh mas. Waktu bisa jadi anchoring dan itu bakal balik lagi untuk kita melakukan maksiat yang sama. Kalau aku menyarankan, kalau kamu nggak siap untuk nggak ngungkit-ngungkit, mendingan selesaiin. Tapi kalau kamu siap dan memang mau nerima yang baru, jangan ngungkit-ngungkit dan percaya 100% sama dia. Karena orang laki-laki kalau nggak dikasih 100% kepercayaan untuk second chance, dia bakal balik lagi lebih parah.